Assalamualaikum sahabat Wafi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Shadaqallahul azim. Sahabat Wafi, kali ini saya berkunjung ke makam Kesultanan Kenari, yaitu Sultan Banten keempat. Pangeran Kenari naik tahta pada tahun 1596 Masehi. Beliau menjadi Sultan Banten keempat setelah ayahnya wafat dalam pertempuran melawan Kesultanan Mataram. Pada saat ayahnya wafat, Sultan Kenari sebenarnya sedang melaksanakan ibadah haji di Mekah. Sebab itulah beliau ditunggu-tunggu oleh pembesar Banten yang baru saja kehilangan sultannya. Sultan Kenari dalam sejarah Banten dikenal sebagai Raja Banten yang mendapatkan pengakuan penguasa Mekah terhadap kekuasaannya. Legitimasi itu merupakan stempel bahwa Banten merupakan negara di bawah naungan kekhilafahan Turki Utsmani, sehingga pada masa Pangeran Kenari ini gelar Panembahan atau pangeran dalam struktur kerajaan di Banten diganti dengan Sultan. Sebagaimana ayahnya Maulana Muhammad, Pangeran Kenari memerintah Banten. Kebijakan terhadap Mataram masih tetap sama, yaitu bermusuhan. Mataram kala itu ingin menguasai Banten, namun tidak sanggup mematahkan, sebab Sultan Banten keempat ini menerapkan kebijakan anti Mataram. Pangeran Kenari memerintah Banten pada tahun 1596 hingga 1651. Ini berarti 55 tahun. Selama itu prestasinya yang paling mencolok yaitu membangun Masjid Agung Banten pada tahun 1610 Masehi. Di zamannya Masjid Agung Banten ini merupakan salah satu masjid terindah dan termegah di Jawa. Pada masa Sultan ini juga Banten tercatat berkali-kali terlibat peperangan dengan Mataram. Keduanya tidak mau mengalah. Kelak perang Banten dan Mataram pada masa Sultan ini akhirnya berhenti selepas diadakan gencatan senjata di antara kedua kerajaan. Gencatan senjata tersebut digagas oleh seorang pedagang Belanda yang pandai berdiplomasi. Dalam naskah Mertasinga, seorang Belanda yang membantu peristiwa gencatan senjata itu bernama Kapiten Morgel. Atas jasa Kapiten Morgel inilah kemudian Sultan Kenari mengizinkan VOC membuat kantor dagang di Jayakarta, yang kelak namanya menjadi Jayakarta. Jayakarta kemudian direbut oleh VOC dari tangan Kesultanan Banten. Pangeran Kenari wafat pada tahun 1657. Proses kewafatannya diceritakan normal karena usia dan sakit. Kelak Sultan Kenari digantikan oleh anaknya, yaitu Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan yang terkenal karena berkonflik dengan anaknya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Wafi, komplek Kesultanan Kenari ini letaknya di Kasunyatan, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, sekitar 3 kilo dari Kesultanan Banten. Dari Jalan Raya Banten kita masuk ke wilayah atau ke Gapura Kesultanan Kenari, melewati atau menyusuri bantaran Kali Bedeng. Selanjutnya setelah jembatan mengarah ke kanan,
menuju Kampung Kenari, Kelurahan Kasunyatan. Nah, inilah gapura keratonnya atau komplek pemakamannya, gapura masuknya. Nanti di sana kita diperlihatkan Masjid Kenari, dan nah ini gapuranya, gapura komplek pemakaman. Ini usianya cukup tua, terdiri dari bata merah yang berukuran besar, dibangun seperti mirip-mirip gapura Kaibon. Atau seperti di Kesultanan Mataram atau Kesultanan Cirebon. Oke, kita langsung saja masuk ke komplek makamnya. Sahabat Wafi, komplek pemakamannya atau makbarohnya sedang mengalami renovasi, makanya agak berantakan seperti ini. Ini makam keluarga dan abdi-abdi dalamnya. Ini dia sahabat pasarean Sultan Kenari, yaitu Sultan Abdul Mafakir Mahmud Abdul Qadir bin Sultan Maulana Muhammad. Beliau merupakan sultan keempat yang digelari sultan setelah Panembahan oleh pihak Mekah. Nah, itu tadi ada sarang semut begitu tinggi, tidak ada yang berani merobohkan. Nah, ini makam Pangeran Kenari atau Sultan Kenari. Sahabat Wafi, inilah masjid peninggalan Sultan Abdul Mafakir Mahmud Abdul Qadir, Masjid Agung Sultan Kenari. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini.
Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.